Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Eva Ratnasari, seorang mahasiswi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan argumentasi yang saya miliki pada pembahasan glorifikasi dan romantisasi gangguan kesehatan mental yang berjudul Bahaya di Balik Tren Romantisasi dan Glorifikasi di Era Modernisasi. Di zaman yang mulai berkembang ini, dengan banyaknya teknologi, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari, yang kita gunakan dari mata kita terbuka ketika kita bangun tidur hingga mata kita terlelap ketika kita tidur pada malam hari. Di sanalah kita berbagi apapun dari kehidupan kita sehari-hari, mulai dari kegiatan kita, perasaan kita, atau bahkan hal-hal sensitif yang ranahnya pribadi, seperti gangguan kesehatan mental. Hal ini sebenarnya wajar saja, asalkan tidak dilakukan secara berlebihan atau tidak dijadikan tren yang memperindah penderitaan. Namun sayangnya, sekarang banyak yang menggunakan media sosial untuk menampilkan kesedihan atau gangguan mental dengan cara yang estetik atau diperindah-indah. Fenomena inilah yang disebut romantisasi dan glorifikasi gangguan kesehatan mental. Sebagai seorang mahasiswi yang menekuni bidang pendidikan dan pengguna media sosial, saya sering melihat hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Media sosial memang punya pengaruh yang cukup besar terhadap cara masyarakat memandang suatu hal. Apabila tidak digunakan dengan bijak, bisa menimbulkan kesalahpahaman dan membuat orang salah menilai arti sebenarnya dari kesehatan mental. Sebagai calon pendidik, saya merasa penting untuk memberikan edukasi kepada peserta didik agar mereka lebih memahami apa itu gangguan mental. Edukasi bisa menjadi langkah awal supaya siswa tahu bahwa gangguan mental bukanlah hal yang bisa dianggap remeh, sepele, atau bahkan dijadikan sebuah tren. Misalnya, guru mengangkat topik kesehatan mental dalam pelajaran bahasa Indonesia, seperti dalam teks eksplanasi yang membahas tentang kesejahteraan diri atau melalui kegiatan literasi di sekolah. Siswa diajak membuat tulisan reflektif atau proyek bertema yang membahas tentang kesehatan mental. Dengan cara ini, siswa belajar mengekspresikan perasaan dengan cara yang sehat tanpa menjadikan penderitaan sebagai sebuah hal yang indah dan menjadikannya sebuah tren. Selain itu, sebagai pengguna media sosial yang aktif, saya juga belajar untuk lebih berhati-hati dalam berkomentar dan berbahasa saat menanggapi isu yang sensitif, khususnya pembahasan mengenai kesehatan mental. Ketika ada teman atau seseorang yang curhat di media sosial tentang perasaan atau gangguan kesehatan mental, saya berusaha untuk tidak menanggapi secara berlebihan, agar tidak menjadi salah paham. Karena terkadang orang-orang yang menjadikan media sosial sebagai tempatnya curhat, orang-orang tersebut hanya membutuhkan perhatian atau hanya butuh didengar, bukan untuk dihakimi. Dan selebihnya, sebagai masyarakat umum, kita semua tidak berhak untuk bertanggung jawab atas kesehatan mental seseorang. Karena kita tidak memiliki ilmu yang cukup untuk membantu memberikan penanganan yang tepat, sehingga para profesional lah yang memiliki kesempatan untuk memberikan penanganan seperti psikolog atau psikiater. Dari argumentasi yang saya sampaikan, saya menyimpulkan bahwa gangguan mental bukanlah hal yang estetik atau sebuah hal yang indah, tetapi masalah yang harus ditangani dengan serius. Keindahan tidak ada pada penderitaan, tapi pada keberanian untuk bangkit dan pulih dari keadaan tersebut yang membuat seorang pengidap gangguan kesehatan mental merasa terpuruk atau bahkan merasa dirinya sebagai hal yang buruk. Pendidikan dan literasi menjadi kunci agar kita tidak ikut-ikutan atau tidak FOMO melakukan romantisasi atau glorifikasi gangguan kesehatan mental, melainkan kita semua belajar
untuk memahami kesehatan mental dengan sebagai bagian dari kemanusiaan yang perlu dirawat dengan empati, pengetahuan, dan juga dukungan profesional. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.